Ya Jibril, kalau seandainya ku tambah kecepatanmu 2 kali lipat, kemudian ku tambah waktu menjadi 300.000 tahun, ya Jibril, sholat 2 rakaat umat Nabi Muhammad SAW itu belum 1/10-nya surga yang Allah janjikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan Pak, pantas gak kalau sahabat tertinggal sholat berjamaah 1 rakaat berkabung nangis 3 hari 3 malam? Kalau kita hari ini berdokter tertinggal sholat berjamaah gak nangis tuh? Gak nangis Pak ya? Tapi kalau kita kehilangan uang atau mobil kita dicuri orang, kira-kira nangis gak? Nangis. Kenapa? Kita tahu nilai mobil. Sementara nilai daripada sholat dicabut hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ummati yadkhulul jannata illa man aba ila man yaba ya Rasulullah qala man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan panitia GSP dan yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, sepuh kita, orang tua kita, dan juga yang saya muliakan seluruh jamaah GSP yang insyaAllah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selanjutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur, masih diberikan kesehatan, serta masih diberikan nikmat yang paling besar, yakni nikmat taufik dan hidayah, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran junjungan Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat Nabi, dan juga kita berselawat kepada seluruh umat Islam yang setia kepada Islam sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita tergolong daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata, kita berkata, dikatakan siapa yang sholat di dua waktu dingin, kata ulama, sholat di dua waktu dingin ini adalah sholat subuh dan asar berjamaah. Sholat subuh dan asar berjamaah ini kata Nabi dakhala jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa hadirin? Karena sholat subuh ini kata Nabi adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, subuh ini berat. Begitu juga sholat asar. Sholat asar ini kalau orang kerja lagi tampung, maka mudah-mudahan
janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu agama, maka Nabi katakan bahwa fisabilillah hadayat, maka dia digolongkan seperti orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia balik ke rumah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai daripada ilmu ini kita menuntut saja digolongkan orang yang berjuang di jalan Allah. Seberapa besar hadirin nilai orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi katakan dalam satu hadis, sa'atan fisabilillah khairun min ibadah haji mabrur khumsin. Kata Nabi, sesaat orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya sama seperti orang menunaikan ibadah haji yang mabrur 50 kali haji mabrur. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada orang-orang ujung batu ini, mungkin ini masjid dibangun seluruh tingkat gak cukup. Gak cukup. Kenapa begitu tingginya nilainya orang menuntut ilmu agama? Sehingga Nabi katakan kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, kalau kamu belajar satu ayat dari kitab Allah, itu kata Nabi lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Kira-kira mampu gak kita sholat 100 rakaat? Gak mampu ya. Kemudian kata Nabi, ya Abu Dzar, kalau kamu belajar satu bab daripada kitab Allah, itu lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Sedangkan nilai sholat sunnah ini kata Nabi, tadi kita sebelum subuh, dan dikatakan rakaat fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah qobliyah subuh atau fajar, kata Nabi, nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi pantas Rasulullah SAW katakan, kalau seandainya hari ini umat Islam dia tahu tentang nilai mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia sakit, maka dia akan rela merangkak dari rumah ke masjid. Dari Aus bin Aus al-Qabir dan beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Nabi katakan, siapa yang pada pagi hari Jumat mandi sepagi-paginya, kemudian dia berangkat ke masjid, kemudian dia mendekat tempat imam, kemudian mendengarkan khotib berkhutbah dan dia tidak berbicara sia-sia, maka Nabi katakan, setiap langkah yang dilangkahkan dari rumah ke masjid, maka kata Nabi, satu langkah dapat pahala ibadah sunnah 1 tahun. Kemudian 1 langkah lagi dapat ibadah puasa sunnah 1 tahun. Ini kalau orang Islam mengetahui tentang nilai mendatangi masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Umar pernah dia tertinggal 1 rakaat sholat berjamaah. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat Umar menghadap Nabi Muhammad SAW. Kata Umar, ya Rasulullah, tadi saya tertinggal 1 rakaat sholat berjamaah. Maknanya tidak dapat takbiratul ula. Kata Nabi, kenapa? Karena sebelum saya ke masjid tadi, saya masuk ke kebun kurma saya. Maka
imam itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi maknanya kata ulama, kalau seandainya Umar dia memiliki dunia dan segala isinya ini milik Umar, kemudian karena dermawannya disedekahkan, dia bangun masjid, dia bangun pesantren, madrasah, dia bangun jalan-jalan, sehingga seluruh harta sebanyak dunia ini miliknya dilimpahkan semua. Maka kata Nabi, takbiratul imam itu lebih baik. Jadi hari ini sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini umat Islam gairah beramal sudah dicabut. Padahal dikatakan masjid ini adalah sebaik-baik tempat. Sahabat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, masjid sebaik-baik tempat dan pasar adalah 10 tempat. Dan kata Ibnu Abbas, masjid ini adalah rumah Allah di muka bumi yang menyinari penduduk langit, sebagaimana bintang-bintang menyinari penduduk bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau ingin melihat orang yang beriman di satu kampung, tengok masjidnya. Tengok masjidnya. Kalau kamu katakan tidak orang bolak-balik dari rumah ke masjid untuk sholat yang kau lakukan, maka Nabi bersumpah dengan dirinya, fashhadu lahu bil iman. Aku bersumpah dengan dirimu, iman sudah tertanam dalam dirinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kejadian penciptaan Nabi daripada Jibril alaihissalam dalam salah satu kitab Duratul Nasihin. Di sana ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Jibril dengan wajah yang ganteng, diciptakan dari nur. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, adakah makhluk ciptaanmu yang lebih ganteng daripada saya ini?" Maka Allah katakan, tidak ada. Maka Jibril alaihissalam ini tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sholat 2 rakaat. Satu kali sujud lamanya 20.000 tahun. Kalau 2 kali sujud 40.000 tahun. Kemudian setelah selesai sholat, Allah katakan kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, ada nanti umat di akhir zaman. Dia adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Jibril, nanti umat di akhir zaman sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan lebih aku sukai ketimbang sholatmu dengan ibadah yang murni, yang sejati, yang lebih lama. Sementara sholat umat di akhir zaman hanya 10 sampai 15 menit mereka kerjakan. Dan itu pun kalau mereka sholat, mereka tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Tetapi ketahuilah Jibril, sholat mereka lebih aku sukai. Kata Jibril alaihissalam, "Ya Allah, kenapa sholat mereka hanya beberapa menit lebih disukai oleh Engkau? Sedangkan kalau saya sholat ibadah yang murni, 1 kali sujud 20.000 tahun namanya, 2 kali sujud 40.000 tahun namanya." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Jibril, engkau sholat bukan karena perintah Allah, tapi umat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat karena perintah Allah." Jadi perintah Allah ini besar nilainya. Makanya azan dimandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
memberitahukan yang besar Allah, kantor kecil, istri kecil, perdagangan kecil, bisnis kecil, atasan kecil, Pak. Yang besar Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Jibril, ya Jibril, sekarang engkau keliling surga yang namanya surga Jannatul Ma'wa. Kisah Jibril alaihissalam ini, dia punya sayap 600 sayap. Kalau dua sayapnya lipat dibentangkan, saking besar sayapnya, itu menutupi antara timur dan barat. Kalau dia terbang, sekali membuka sayap, itu sama dengan perjalanan 3000 tahun lamanya. Kalau sekali dia menutupkan sayapnya, sama dengan perjalanan 3000 tahun lamanya. Al-Kisah hadirin, Jibril keliling surga Jannatul Ma'wa ini 3000 tahun lamanya. Kemudian dia duduk di bawah pohon yang besar. Maka Jibril mengangkat kepala, ya Allah, sudah seberapakah surga yang kau janjikan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang hanya mengerjakan sholat 2 rakaat? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, kalau seandainya ku tambah kecepatanmu 2 kali lipat, kemudian ku tambah waktu menjadi 300.000 tahun, ya Jibril, sholat 2 rakaat umat Nabi Muhammad SAW itu belum 1/10-nya surga yang Allah janjikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, Pak, pantas gak kalau sahabat tertinggal sholat berjamaah 1 rakaat berkabung nangis 3 hari 3 malam? Kalau kita hari ini dokter tertinggal sholat berjamaah gak nangis tuh? Gak nangis, Pak ya? Tapi kalau kita kehilangan uang atau mobil kita dicuri orang, kira-kira nangis gak? Nangis. Kenapa? Tidak tahu nilai mobil. Sementara nilai daripada sholat dicabut hari ini. Hadirin Nabi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah SAW saking sayangnya kepada umat Nabi Muhammad ini, kata Nabi, kalau seandainya ada orang Islam yang sholat di rumah, aku akan bakar rumah mereka. Tapi Nabi kan nggak pernah bakar, nggak pernah bakar. Saking sayangnya Nabi. Coba kenapa? Karena kata Nabi, sholat berjamaah ini ada garansi jaminan. Nabi katakan, siapa yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah, minimal kata Nabi 3 keuntungan yang Allah berikan. Pertama kata Nabi, kanat lahu nurun, sholatnya akan menjadi cahaya. Karena di akhirat nanti kalau orang nggak jaga sholat tak gelap gitu. Orang yang jaga sholat itu kata Nabi ketika di padang mahsyar, satu rombongan berbaris saking rapi yang mereka berbaris, cahaya mereka seperti bintang. Nanti satu rombongan lagi datang nanti di padang mahsyar, cahaya mereka kata Nabi seperti bulan purnama. Satu rombongan lagi datang, motor yang besar, cahaya mereka kata Nabi seperti matahari. Kira-kira kita hari ini dapat yang mana? Yang bintang kata Nabi azab dikumandangkan. Kalau dia lagi kerjaan kecil, yang besar Allah tinggalkan. Kata Nabi, kemudian yang berwudu pergi ke masjid, itu nanti dapat cahaya seperti bintang. Yang dapat cahaya seperti bulan purnama kata Nabi azab dikumandangkan, dia sedang berjalan ke masjid. Siapa yang dapat cahaya matahari? Kata Nabi, orang yang azan dikumandangkan, dia sudah berada di dalam masjid. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 96 kita di Pamulang, kita ajak almarhum di teroris. Di teroris ini dia bertanya,
Pak Ustaz, dosa saya ini banyak. Saya keinginan sholat, belajar agama itu ada, tetapi tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Kami kasih tahu kita, kalau orang sakit jasmani, berobatnya di rumah sakit. Kalau orang sakit rohani, berobatnya di masjid. Kalau kita ingin rohani yang sehat, ayo kita training 3 hari. Begitu training 3 hari, tahun 96 di Pamulang, alhamdulillah selesai 3 hari almarhum itu Ordes, kalau dia dengan azan loncat dia. Hanya 3 hari Pak, loncat azan. Begitu juga TO kita, Dewi Sulaiman itu TO Pak dulu. Tahu nggak TO ya? Ini TO kita Pak ya. Alhamdulillah 2002 ditangkap sama kawan-kawan. Diajak training 3 hari, berubah kehidupannya. Mungkin Dewi Sulaiman pernah ceramah di sini ya? Dewi? Hah? Nah, Dewi Sulaiman juga. Itu asbab 3 hari berubah beliau. Jadi alhamdulillah kita boleh ikutnya berobat 3 hari, berubah kehidupannya. Jadi hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau umat Islam hari ini ingin umat Islam ada kekuatan untuk mendatangi panggilan Allah, mereka mesti berobat. Coba hebat nih Pak, 3 hari ini. Saya sama Pak Anton Baru waktu sama-sama ngisi di Payakumbuh, kemudian sama Pak almarhum Tenggoso Ibrahim. Maka Pak Anton dia cerita, kata Pak Anton Baru ini, saya waktu jadi Kapolda di di Kepri, Tanjung Mereka Kepri, saya tengok kok jamaah ini banyak. Di Jakarta banyak, di mana-mana banyak ini. Maka beliau penasaran 7 orang anggota polisinya, coba kamu menyamar ikut rombongan itu. Kalau mereka pergi, kamu ikut. 7 orang dikirim. Setelah 7 orang dikirim, kemudian sebelum kamu ikut, bawa buku, bawa pulpen, catat apa program mereka. Kemudian ada nggak kesalahan mereka? Setelah 3 hari, laporan anggota ini tidak ada salahnya. Mereka kalau pagi sholat berjamaah, siang jam 9 mereka taklim. Kalau zuhur mereka sholat berjamaah, diajarkan sholat duha, diajarkan adab makan, adab istinja, diajarkan adab sehari-hari. Kalau malam mereka diajarkan tahajud, tidak ada salahnya. Tidak mungkin. Kata Pak Anton, coba kirim lagi rombongan yang lain. 8 orang dikirim lagi, bawa buku juga. Coba kalian selidiki jamaah yang pakai jenggot ini, yang pakai jubah ini. 8 orang ikut 3 hari. Setelah 3 hari tidak ada juga. Akhirnya kalian ini berbohong. Maka beliau langsung ikut menyamar seperti orang biasa, ikut 3 hari. Setelah ikut 3 hari, apa yang terjadi? Yang terjadi, beliau sudah mulai ada kerisauan kepada korban yang tidak pakai jilbab. Akhirnya perjuangan beliau 5 tahun baru ketok palu. Akhirnya korban dan kawan itu boleh pakai jilbab. Asbab pengorbanan beliau. Kenapa saya cerita kayak gini? Karena berapa banyak orang-orang yang dahulunya preman, pemabuk, tato penuh, bahkan dia anak pang. Tapi alhamdulillah asbab gerakan berobat 3 hari Allah ubah mereka. Ini udah banyak, bukan 1-2 Pak, tapi ribuan. Di Nusantara ada namanya Abu Khair, preman pasar bawah, preman pasar mobil, Abu Khair. 2003 hari, alhamdulillah
alhamdulillah sekarang anak-anaknya sudah 3 orang yang hafal Quran. Bapaknya preman, tato, dadanya bertato. Sekarang dia menjadi ustaz, dia pakai sorban, namanya Abdul Qadir. Padahal namanya Romi, Romi. Jadi saya senang sekali ini gerakan memakmurkan masjid, gerakan subuh berjamaah. Dan kita pernah buat di Bangkinang itu kita buat polisi, seluruh polisi yang ada di Bangkinang kita keluarkan 3 hari. Sama namanya apa? Gerakan memakmurkan masjid. Gerakan memakmurkan masjid. Kalau hari ini umat Islam sudah kembali kepada masjid, selesai masalah. Kenapa? Karena kata Nabi, man alifal masjid alifahullah. Kalau orang mencintai masjid, maka dia akan dicintai oleh Allah. Hari ini kenapa orang Islam tidak dicintai oleh Allah? Karena jauh daripada masjid. Di Indonesia ini berapa masjid? Di Indonesia ini masjid 1 juta masjid. 1 juta masjid. Saya waktu tahun 2003 di kalau di Padang itu kalau ada danau meninjau. Danau meninjau, saya waktu itu mampir sholat subuh. Masjidnya mereka yang membangun orang Jakarta, masjidnya 5 M, tapi sholat subuhnya 5 orang. Berarti 1 orang 1 miliar. Ya, sedih saya kalau tengok masjidnya 5 miliar itu dalam meninjau, masjid di atas masjid saja nanti. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, beliau sudah paham dengan keadaan umat Islam di zaman. Karena kata Nabi, saya di sana ada nas la yabqa min al-Islam ila sumu wa la min al-Quran illa sumu. Kata Nabi, akan tiba suatu zaman keadaan manusia Islam tinggal nama. Kapan Islam dipakai? Pernikahan. Betul kan? Pernikahan. Quran tinggal tulisan. Maknanya tinggal tulisan Quran di atas lemari. Kalau kita pinjam Qurannya sudah penuh dengan debu. Betul kan? Sudah penuh dengan debu. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat, satu orang sahabat hadis yang diriwayatkan Bukhari, dikatakan orang yang niat menghafal Quran, kata Nabi, di akhirat dia akan digolongkan orang yang hafal Quran. Itu baru niat. Jadi kekuatan Islam ini bergantung kepada niat. Satu orang yang tidak hafal Quran ketika dipanggil nanti di padang mahsyar, fulan bin fulan, dusunnya, bapaknya, bahkan kabupatennya, negaranya dipanggil berdiri. Allah katakan bacalah Al-Quran, maka dia mengatakan, ya Allah, saya nggak hafal Quran. Dulu saya di dunia otak saya ditutup, tapi saya kepingin kali hafal Quran. Setiap hari saya menghafal Quran. Hari ini dapat 5 ayat, besok nambah lagi 5 ayat, yang 5 ayat yang kemarin hilang. Hari ini saya hafal lagi 5 ayat, besok lagi hilang lagi. Ternyata hari ini di dalam Islam ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasil tapi usaha. Kira-kira kita yang ada di dalam masjid Al-Quran ini bisa nggak digolongkan orang yang hafal Quran nanti di akhirat? Insya Allah bisa. Kapan?
mulai sekarang saya akan berikan waktu kepada Al-Quran. Mulai sekarang berikan waktu. Satu hari 1 jam kan 24 jam. Kalau 1 jam kan masih ada 23 jam ke keluarga. Satu hari 1 jam. Hafal lagi terus sampai kita meninggal dunia. Karena nanti di akhirat kita akan tahu agungnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran nanti ketika di padang mahsyar. Maka orang tua hari ini yang punya anak, misalnya anaknya 5, ada 2 orang yang hafal Al-Quran, maka 2 orang ini kata Nabi wasyafa'ah yasudin min ahli baiti kulluhum wajabat lakukan. Satu orang hafal Quran kata Nabi dapat memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang wajib Al-Quran. Kalau 2 orang berapa? 20. Maka dia mengatakan, kenapa enggak semua anak saya? Dan kenapa diri saya juga enggak? Sementara kalau kita niat menghafal Quran, walaupun tidak hafal Quran, nanti di akhirat digolongkan orang yang hafal Quran. Kemudian yang kedua ini, orang yang menjaga sholat ini kata Nabi, begitu dia mati masuk dalam kubur, maka kata Nabi, sholat akan menjadi waburhanan pembela. Kata sholat, dulu kau waktu di dunia hujan, kau datang juga ke masjid. Panas, kau datang juga ke masjid. Hujan ke masjid, panas ke masjid. Maka ketika dia meninggal dunia, masuk dalam kubur, 7 langkah setelah kita mengantarkan kita, maka sholat akan datang menjelma sebagai pemuda yang ganteng. Apa kata sholat? Kata sholat, sekarang engkau istirahat. Sebentar lagi malaikat Munkar Nakir akan datang memberikan pertanyaan. Ini malaikat Munkar Nakir ini dia membawa paru. Kata Nabi, paru malaikat Munkar Nakir ini saking beratnya, apabila dipikul oleh seluruh makhluk di dunia ini, tidak ada yang mampu mengangkatnya. Bagaimana kami ini paru dipukulkan kepala kita? Pernah kita berpikir? Satu pertanyaan dari sini jawab, dipukul kepalanya pecah. Saking kerasnya kata Nabi terbenam 70 hasta. Sementara orang yang jaga sholat akan menjawab. Sholat akan menjawab. Maka dikatakan setelah malaikat pergi, diumumkan, Raudhul Jannah, ini kubur menjadi taman-taman surga. Maka di kubur diumumkan, hamparkan permadani, sampaikan permadani ke salah satu pintu-pintu surga. Kemudian dari surga Hawa dikirimkan ke dalam kubur. Hawanya harumnya seperti harumnya minyak kasturi. Inilah program daripada umat Islam ini, mengembalikan umat Islam ke masjid. Supaya apa? Supaya dia meninggal dunia nanti selamat di kubur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tafakkarus al-mu'min." Berpikir sesaat untuk agama. Maka kata Nabi, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun ibadah sunnah. Kalau seandainya kita yang ada GSP ini, misalnya ada 300 orang. Yang 300 orang ini targetnya bulan depan 1 orang harus 1 saya dapat. Kira-kira kalau 1 orang dapat, kalau 300 jadi berapa? Berarti 600. Ya, ini pikir Pak. Kalau saudara berpikir, karena waktu kami keliling di daerah Jawa Timur, ada dulu masjid di daerah Pare. Tahun 90 kami keliling di daerah Surabaya, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Pace, Jetis sana. Itu banyak masjid hari Jumat saja yang ada. Bahkan masjid besar di dalam Pare itu, orang kaya dia punya perusahaan di Jakarta, di kampungnya dibangun masjid, megah masjid. Tetapi yang membangun masjid tidak ke masjid. Unik apa? Dia bangun masjid tapi
masjid saya, udah selesai, saya dapat pahala. Betul? Saya dapat pahala. Padahal kata ulama, masjid adalah jasad. Isi masjid adalah roh. Sekarang mana yang lebih mahal, jasad dengan roh? Coba jasad dengan roh. Lebih hebat roh. Ya. Nah, hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Nabi, orang yang datang ke masjid ini wa najata yaumul qiyamah, di pada masa nanti dia akan diselamatkan daripada huru-hara pada masa. Pada masa ini penentuan, kata Nabi, tidak akan bergeser manusia ini sebelum ditanya 4 pertanyaan. Kalau sempatkah kita ditanya nanti di padang mahsyar, tak ada yang selamat. Di mana kau habiskan masa mudamu? Di mana kau habiskan umurmu? Dari mana kau mendapatkan harta bendamu? Kemudian ilmu yang kamu ketahui sedikit atau banyak, sudahkah kamu amalkan? Setelah kamu amalkan, sudahkah kamu sampaikan? Kalau seandainya dia sampaikan, akan ditanya juga, sudahkah dia amalkan? Karena dalam kitab Muslim, satu orang kiai di padang masa nanti, satu orang kiai ini dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian santrinya ini datang kepada Pak Kiai. Dari surga dia datang, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai ini sebagai guru kami, kok Pak Kiai masuk neraka? Sedangkan kami murid-murid masuk surga. Kata Pak Kiai, saya belum mengajarkan ilmu agama, tapi saya tidak mengamalkan. Pak. Ya, tidak mengamalkan. Kalau jadi contoh sulit, tapi kalau memberikan contoh mudah. Kalau memberikan contoh Rasul, sahabat, ulama-ulama, tapi menjadikan diri kita menjadi contoh, ini yang sulit. Maka gerakan daripada gerakan subuh berjamaah ini, kalau seandainya ini dibuat terus, subhanallah, kata Nabi, barang siapa menggunakan langkah kakinya menuju majelismu, nanti akan dimudahkan dia memasuki surga. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, siapa yang ke masjid pagi hari ataupun sore hari satu kali, kata sahabat Abu Hurairah, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan menggolongkan satu kali ke masjid dapat hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali ke masjid Allah akan menghilangkan di surga. Jadi orang-orang ke masjid ini adalah orang-orang pilihan. Kemudian sahabat Abu Muhammad, kata sahabat Abu Muhammad, orang yang ke masjid pagi hari ataupun sore hari, maka kata sahabat Abu Muhammad, itu dia digolongkan orang jihad fisabilillah. Ternyata jihad fisabilillah ini bukan saja pergi ke Palestina, tetapi orang Islam datang dari rumah ke masjid. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW perhatian kepada sholat? Kata Nabi dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Nabi katakan, sholatul rujuli ma'al jamaah ghairu sholat arba'ina sanatan fi baitul munfaridah. Kata Nabi, sholatnya laki-laki yang dikerjakan di masjid dibandingkan dengan sholatnya laki-laki yang dikerjakan di rumah 40 tahun. Dapat sholat 40 tahun di rumah 5 waktu dibandingkan satu orang yang datang ke masjid satu kali, sholatnya laki-laki satu kali ke masjid lebih hebat daripada sholatnya di rumah 40 tahun. Ya. Maka pantas kata Nabi, tidaklah seseorang mendatangi orang dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari pangkal ke pangkal, dari kota ke kota, dari negara ke negara, satu saja keinginan mereka, ngajak orang sholat berjamaah. Maka kata Nabi, orang yang ngajak sholat berjamaah ini, Allah akan memberikan pahala kepadanya ila yaumil qiyamah. Pahalanya sampai hari kiamat. Cuma
Kalau dakwah dengan cara beda. Jangan disamakan. Apa orang tabligh ini? Bodoh-bodoh nggak pandai baca Quran. Oh dakwah. Kalau dakwah nggak mesti pandai baca Quran. Betul. Kalau ceramah, ya harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu yang menyesatkan orang. Tapi kalau dakwah mudah aja. Dan cari ketemu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersaudara. Apa tanda saudaranya? Diikat dengan la ilaha illallah. Kalau orang bersaudara jauh saling mengingatkan. Kalau dekat saling ajak mengajak. Tanda bukti imam seseorang kalau jauh mendoakan. Kalau dekat dia memberikan peringatan. Saya ngajak ke bapak masjid. Oh, saya kan sudah sholat. Iya bapak kalau sudah di rumah dapat 1. Tapi kalau bapak ke masjid dapat 27. Kan gitu. Jangan dimarahin Pak. Besok datang. Pernah kita ajak orang sholat ini, saking marahnya dia sampai kapan kamu ngajak saya? Ya sampai bapak mati. Kalau bapak mati, saya nggak ngajak lagi. Kan gitu Pak. Kenapa begitu toh? Karena nanti ada kita bertanggung ditanya mana hak saudaramu, mana hak saudara, saudara kita ajak. Tercinta kepada saudara ajak ke masjid selesai. Kalau sudah ke masjid, tidak keuntungan cahaya dikubur akan bebas siksa kubur, di padang mahsyar akan diselamatkan daripada huru hara padang mahsyar. Kalau hadis yang lain melintas jembatan Sirat secepat kilat masuk surga tanpa dihisab. Coba pada minggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ini kata Nabi, sempurnanya Islam seseorang itu syaratnya 5. Pertama, iman niatnya sempurna. Iman sempurna. Kalau aku beriman, Pak Joni, kalau aku beriman mudah. Tapi membuktikan iman ini kan sulit Pak. Sulit kan? Karena kata Nabi, tidak sempurna iman kamu kalau kamu tidak mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri sendiri. Sekarang kira-kira bagian terberat lagi, mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Sahabat, kita sampai di mana Pak Saudara? Apa namanya? Sampai suruh. Ini udah suruh. Udah. Ayo. Memang itu Pak agama ini tidak ada tuntasnya. Tuntasnya kalau sudah mati, ya kan? Tuntas kalau sudah mati. Sekarang kita hari ini coba kita lihat dari kita hari ini. Kata Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya, bukan kepada istri tetangga. Itu bahaya. Sebaik-baik laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Sebaliknya kata Nabi, sebaik-baik wanita ada syaratnya 4. Kalau laki-laki tadi cuma 1. Kalau wanita kata Nabi, sebaik-baik wanita dipandang suaminya menyenangkan. Yang kedua kata Nabi, kalau diperintahkan oleh suaminya, dia langsung mengatakan saya dengar, saya taat. Yang ketiga kata Nabi, wanita yang terbaik, wanita yang mampu menjaga harta benda suami. Yang keempat kata Nabi, wanita yang tidak selingkuh. Kalau wanita ini punya syarat 4 syaratnya ini, maka kata Nabi, wanita seperti ini menjadi wanita yang terbaik, masuk surga dibandingkan dengan suaminya duluan dia 500 tahun. Kira-kira ibu di sini kepingin gak masuk surga lebih dahulu daripada suaminya? Ingin. Berapa syaratnya? Pertama, dipandang suaminya menyenangkan, terserah ibu-ibu gimana caranya. Yang kedua, kalau diperintahkan dia taat. Yang ketiga, pandai menjaga harta benda suami. Kalau di Jakarta, lain lagi Pak. Kalau di Jakarta, saya kan 21 tahun di Jakarta, tahun 83 sampai 2004.
pindah ke daerah Pekanbaru ini rencananya sebenarnya 1 tahun aja. Nanti setahun balik lagi ke Jakarta. Sekarang amat sudah 20 tahun. Rupanya di Riau ini payah tinggalkan minyaknya. Minyaknya lengket kali Pak. Lengket Pak. Jadi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sayang kepada orang tuanya, satu saja, senangkan suami, taat sama suami. Kalau ibu menyenangkan suami, taat kepada suami, apabila orang tuanya meninggal dunia, kata Nabi, dosa orang tuanya semenjak dia balik sampai dia meninggal dunia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira ibu senang nggak Bu? Sayang sama orang tua muda, senangkan suami, taat sama suami, tidak ada yang lain. Karena kata Nabi, wanita yang terbaik bukan wanita yang banyak tahajud, banyak baca Al-Quran, atau banyak hadis-hadis lain. Tidak. Kata Nabi, wanita yang terbaik dasar dan dasar dipandang suami yang menyenangkan. Ya terserah. Kenapa saya sampaikan ini? Coba. Kenapa? Karena kata Nabi, wanita ini diciptakan dengan tulang yang bengkok, babak keras, patah dia, nyanyi dia. Ulangkan saja aku. Kalau babak keras. Jadi laki-laki yang terbaik kata Nabi, laki-laki yang memandang istrinya, pandang kebaikannya, yang mengandungkan anak-anak yang dikandungkan anak kita, bersimpah darah melahirkan yang dilahirkan anak kita. Dia menyusui anak kita 2 tahun yang disusui anak siapa? Anak kita. Kalaulah kita tahu kebaikan daripada wanita ini, pandang kebaikan, gak akan berani marah. Gak akan berani marah. Pak Jody kalau istri marah, apa yang diperlukan? Kalau saya Pak, kalau istri lagi mencak-mencak marah, siapkan duit 50 atau 100 ribu. Begitu dia marah, ini bisa nyata saya. Ketika dia marah, ambil duit, udah selesai belum? Kenapa Bang? Ini hadiah. Kalau saya sabar menghadapi bini yang bawel, saya dapat Allah. Ya kan hadiah yang pantas saya dapat Allah. Ayo sering-sering aja kalau bawel. Istri Pak sering-sering bawel, ayo apa? Duit di sini. Nggak pernah marah lagi. Nggak pernah marah lagi. Memang karena saya menikah tahun 96 dan 90 udah biasa naik lampu. Kalau di Jakarta dulu, saya memang nggak kuat di TV, nggak kuat Pak. Dan di YouTube nggak ada saya. Kalau sama saya tulis almarhum sering kami duetkan. Kalau dia naik masjid itu, saya di depannya saya naik. Kata orang, Ustaz, ada tarif nggak? Apa tuh tarif ini? Enggak, tarifnya ada. Saya itu sama kalian lah, fokus bensin aja udah cukup. Saya kalau ceramah sampai ke Medan Pak pakai motor aja. Ustaz, kami ingin Ustaz nih siswa merah nih di Rantau Perapat. Gimana caranya? Tunggu aja. Ustaz, uang kami cuma 300. Udah tunggu aja udah. Memangnya rezeki saya di tangan kamu? Enggak. 300 Pak. Ya. Ada telepon lagi suami Arab di Pekalongan, Palembang sana. Demi Allah nih Pak. Ustaz, kami ingin Ustaz, tapi dari kami cuma 700. 700 tak tekor lah. Tekor lah. Tekor. Dan tunggu aja lah. Tunggu. 2019 Helmi Hasan, wali kota Bengkulu. Saya isi agama makmur. Isi agama makmur. Dan kita ada pengajian di Masjid Raya, Masjid Raya di agama makmur. Ya. Dan koordinasi sama ajudannya, Dedi. Itu Dedi kan enggak saya angkat-angkat. Tahu-tahu udah nyampai saya di Bengkulu. Begitu dia, kamu kok pakai motor? Iya. Dan nggak boleh lagi ini. Ustaz, ini aset kita ini nggak boleh lagi naik motor. Saya bilang sama Pak Wali, saya ini hobi pakai motor, pakai pelampung. Kadang-kadang saya ke Bandung, kadang-kadang sampai ke Jakarta pakai motor. Jadi caranya gimana? Setelah mereka selesai acara, diam-diam saya sama Pak Wali, pulang saya ke Pekanbaru. Demi Allah Pak, dan saya terima uangnya seperak pun juga. Coba, berat Pak? Siapa kamu duit butuh Pak? Cuma ini
ada misalnya di sini ada GSB untuk harian, mingguan yang harian, harian nggak apa-apa saya. Kalau orang mengundang saya apa namanya sorry, cukup bensin aja, saya 50 sudah selesai. Kan 50.000 kan dari Surabaya sini, ya, masih 50.000 aja. Tapi kalau lebih kan ditolak juga, ya. Nggak, ini maksud saya kan nggak perlu pusing, ya nggak perlu pusing. Minggu yang lalu saya kan di sini, apa namanya, Kerinci, di Kerinci Pak, jauh kan, dan kemampuan kami ada segini, udah kebuka kan, ternyata pulang ke rumah ini banyak ini, lebih ini, karena ongkos bensin cuma 100.000 dikasih 600, ya Allah ini saya takut nanti di akhirat nggak dapat pahala nanti. Itu aja yang kita lakukan. Jadi beberapa minggu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu pun yang memisahkan kita mengantar doa. Saya tidak tahu kalau ada aturan sampai jam apa namanya suruh ya kan, sampai suruh ya kan. Anda tahu ya. Yang jelas, mari kita sama-sama berlomba-lomba mengisi masjid supaya Nabi senang, supaya Nabi senang. Dan orang yang berjamaah di masjid dapat garansi dari Allah yang menjamin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya tengok gerakan semua berjamaah ini baru di ujung Bakti aja. Di kabupaten lain belum ada, baru di sini saja. Mana saya kasih wacana juga orang Kerinci coba kayak ujung Bakti. Nanti saya isi di sana. Kenapa? Gerakan subuh berjamaah. Karena kuncinya subuh. Kalau sudah subuh ke masjid, zuhur, asar, dan sholat duha. Demikianlah bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kami sampaikan waktu singkat ini, semoga bermanfaat kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Jangan lupa kita saling doa, mendoakan. Salah satu kata Nabi, kalau kamu mau tidur, kamu mendoakan saudara kamu, istighfar 27 kali, kamu akan dapatkan pahala seluruh orang beriman di dunia. Astagfirullahaladzim wa bihamdihi wa jalla muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat sekalian membaca 27 kali dapat pahala seluruh orang beriman. Jangan lupa setiap menjelang tidur kita menunaikan pahala haji dan umroh yang mabrur. Serta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah baca 3 kali dapat pahala haji dan umroh yang mabrur. Satu orang yang pahala haji dan umroh yang mabrur, dia kata Nabi dapat memberikan syafaat 40 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Kata-kata Nabi al-haji mabrur laisa lahu jazaa jannah. Haji dan umroh tidak datang satu jazaa surga. Sama sekarang Isra kita. Isra ini dapat pahala umroh, haji dan umroh yang mabrur. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi